Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, hari ini kita absen dulu ya. Fatimah Zara hadir. Sherly Nabila hadir. Dinda Hadir, Bu. Devi. Sakit, Bu. Oke, sudah kita absen. Oke, berarti hari ini yang nggak masuk cuma Devi ya. Kita doakan semoga teman kita Devi nanti bisa sehat kembali dan belajar lagi bersama kita. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Berdoa dimulai. Oke, di sini ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas apa? Ada yang ingat? Tentang pengertian dan jenis-jenis makanan halal dan haram, Bu. Oke, benar. Nah, kemarin pengertian makanan dan minuman halal tuh seperti apa sih? Nah, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan itu baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain. Pada dasarnya adalah halal dan baik. Nah, kemudian pengertian makanan dan minuman yang haram itu seperti apa sih kemarin? Ayo. Nah, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang binatang yang halal dan yang haram. Yang pertama ada binatang yang halal. Binatang yang halal itu seperti apa? Nah, binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Yang pertama itu ada binatang ternak. Binatang ternak itu apa aja sih? Nah, binatang ternak yang dimaksud itu seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Seperti firman Allah yang telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya tentang unta. Gambar unta itu seperti apa sih? Sapi, terus kerbau, dan domba. Kemudian yang kedua, binatang sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Nah, terdapat dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, di situ ada contohnya gambar ikan, belalang, dan hati ya. Kemudian yang ketiga, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Sebagaimana firman Allah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan atau buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu kejar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengejarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 4. Nah, di situ sudah ada ya gambar kijangnya, gambar kancil, dan gambar ayam hutan. Siapa tahu di sini ada yang nggak tahu ayam hutan itu seperti apa. Nah, di situ sudah ada gambar ayam hutannya. Kemudian binatang halal selanjutnya itu adalah binatang yang hidup di laut atau di air. Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai.
kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Nah, di situ ada contohnya binatang laut itu seperti ikan, ada udang juga. Nah, kalau yang di samping itu ikan buntal yang dibahayakan, itu yang membahayakan bagi manusia, jadi tidak boleh dimakan ya, karena dia mengandung racun. Selanjutnya, binatang halal berikutnya yaitu kuda. Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami pun memakannya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Situ sudah ada gambar kudanya ya. Nah, itu tadi materi tentang penjelasan binatang-binatang yang halal untuk kita konsumsi. Kemudian materi yang kedua, binatang yang haram. Binatang yang haram itu yang pertama, binatang yang disebutkan pada Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 seperti babi, hewan yang mati atau bangkai, dan lain-lain. Nah, dalam firman Allah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Nah, biarpun binatangnya itu halal, boleh dimakan seperti binatang ternak, tapi kalau binatangnya itu mati, jadi tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah, itu tidak boleh dimakan ya, berarti itu haram. Nah, kemudian binatang haram selanjutnya yaitu segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Semua binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram dalam hadis riwayat Muslim. Nah, di situ ada tuh gambar harimau tuh. Harimau, ada singa, ada serigala, dan ada anjing juga ya. Jadi kita nggak boleh makan hewan itu ya, karena itu diharamkan, karena itu hewan yang bertaring. Selanjutnya yaitu segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas dan burung yang bercakar tajam dalam hadis riwayat Muslim. Nah, burung yang pemangsa atau yang cakarnya tajam itu contohnya seperti elang ya. Di situ sudah ada gambar elang. Jadi kita nggak boleh makan burung elang. Nah, selanjutnya yaitu binatang yang disembelih untuk sesaji. Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus, misalnya kerbau yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun. Hewan ternak yang disembelih untuk persembahan pohon keramat dan sebagainya adalah haram. Haram untuk dimakan dagingnya, karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Dalam firman Allah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Nah, di dalam Quran Surah Al-Ma'idah itu banyak yang menjelaskan tentang binatang-binatang yang halal dan yang haram ya. Bisa dicek sendiri kalau mau. Selanjutnya binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa. Nah, kalau lupa ini berarti boleh ya. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 121.
Selanjutnya yaitu setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular sembarang, yang penting ular. Terus burung gagak, kita nggak boleh memakannya. Terus tikus yang ada di rumah itu juga nggak boleh ya kita makan. Terus anjing dan burung elang juga sama yang kayak tadi, yang hewan bertaring. Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi, karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang untuk disembelih. Lalu bagaimana mungkin seperti ini dikatakan boleh dimakan? Hewan-hewan tersebut adalah seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung surap. Atau kepalanya besar, perutnya putih, punggungnya hijau, dan katanya bisa memangsa burung pipit dan katak. Dalam hadisnya, sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk membunuh 4 binatang seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Nah, burung surat itu seperti apa sih? Nah, seperti ini ya, ada di gambarnya sudah, dan juga ada contoh burung hudhudnya. Kemudian hewan yang hidup di 2 alam atau darat dan air seperti katak, penyu, dan lain-lain. Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi SAW mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi SAW melarang untuk membunuh katak dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita tuh nggak boleh makan katak ya, karena kan dia hidupnya di 2 air, sama seperti penyu juga. Nah, di situ sudah ada contoh gambar katak dan penyunya ya. Nah, yang terakhir itu keledai jinak atau keledai kampung, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk memakan daging keledai jinak pada perang Khaybar, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi materi kita tentang binatang yang halal dan yang haram untuk dimakan. Oke, sampai sini dari materi binatang halal dan haram untuk dimakan. Ada di sini paham semua nggak? Paham, Bu. Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ayo, siapa itu? Si Dinda mau bertanya. Silakan. Ibu, jadi kalau misalkan kita makan babi dengan terpaksa karena nggak ada hewan yang lain, gimana, Bu? Apakah hukumnya tetap haram atau kita disuruh tidak usah makan saja? Iya, bagus ya pertanyaan di Dinda ini. Jadi kan binatang babi itu sebenarnya diharamkan untuk kita memakannya. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa seperti itu, tidak ada makanan yang lain, maka kita dibolehkan untuk memakannya daripada kita mati kelaparan. Tapi ada syaratnya. Kalau makan binatang babi itu secukupnya saja dan tidak boleh berlebihan, walaupun itu terpaksa ya. Ngerti nggak Dinda sudah? Ngerti, Bu. Oke. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, jadi Ibu yang bertanya ya. Sekarang ayo sebutkan bangkai hewan apa saja yang halal untuk dimakan. Ayo, ada yang tahu nggak? Ingat nggak tadi? Ada yang mau menjawab? Bu, mau menjawab. Dinda mau menjawab. Boleh. Bangkai yang halal untuk dimakan itu ikan dan belalang. Iya, Dinda nih pinter banget ya. Berarti memahami dengan benar materi yang sudah Ibu berikan tadi. Kita aplaus dulu buat Dinda. Yeay. Jadi lebih singkatnya ya, Ibu kasih kesimpulan tentang hewan apa saja yang boleh kita makan itu, seperti sapi, kuda, ikan, ayam, dan yang lain-lain dengan disembelih dengan menyebut nama Allah. Kecuali bangkai ikan
dan binatang laut yang di dalam air situ. Dan kalau binatang yang haram untuk dimakan itu kalau disimpulkan itu seperti babi, anjing, terus ular, elang, harimau, singa itu tidak boleh dimakan ya. Nanti di sini siapa tahu ada yang mau makan. Oke, pertemuan kita mungkin Ibu cukupkan sampai sini saja ya. Nanti Ibu bagi kelompok ngerjakan pekerjaan rumah, nanti bakalan Ibu kasih PR. Dikumpulkan minggu depan. Jadi ya sudah sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita minggu depan bisa bertemu lagi dan semoga semuanya sehat walafiat ya. Baik, terima kasih semuanya sudah mau menerima pelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa semuanya. Jaga kesehatannya ya.